Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Meet. Ada dua cara. Yang pertama cara cepat, dan yang kedua dengan cara membuat penjadwalan di kalender secara terjadwal. Nah, sekarang kita akan mulai dengan cara cepat, cara yang pertama. Baik, kita buka Google Chrome. Nah, setelah masuk ke Chrome, kemudian lakukan login di Gmail. Kemudian login berdasarkan ID masing-masing. Kebetulan saya sudah ada di sini. Kemudian klik, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik berikutnya. Setelah berhasil login masuk ke dalam Gmail, kemudian pilih aplikasinya, itu ada di dalam sini. Seluruh aplikasi Google itu ada di dalam sini. Kemudian kita pilih Google Meet. Nah, setelah masuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengklik bergabung atau mulai rapat. Nah, kemudian di sini isikan nama rapatnya apa. Misalnya namanya rapat. Kemudian klik melanjutkan. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kemudian silahkan klik gabung sekarang. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, silahkan untuk mengirimkan tautan HTTP ini untuk dikirimkan kepada peserta rapat atau kepada anak didik kita dengan cara mengklik salin info akses, kemudian kirimkan di WhatsApp. Nah, itu caranya untuk cara yang pertama, cara cepat. Nah, terkait di dalam Google Meet, setelah masuk, ada beberapa konten-konten di dalamnya. Di sininya ada tautan rapat. Kemudian di sebelah kanan atas ada, nah di sini ini adalah tampilan-tampilan orang yang nanti sudah bergabung, itu ada di sini semua. Kemudian ada kolom chat. Kemudian di sini apabila akan menambahkan orang bisa ditambahkan di sini. Kemudian di bawah titik 3 ini ada pengaturan, ada ubah tata letak, layar penuh, silahkan. Di sini bisa dicoba semuanya, ada beberapa menu. Kemudian lagi di sebelah kirinya ini untuk mempresentasikan apa yang akan disampaikan kepada peserta. Kemudian di sebelah kirinya lagi di sini ada gambar kamera, ini untuk mematikan atau menghidupkan kamera. Kemudian yang tengah ini adalah untuk mengakhiri rapat. Kemudian yang sebelah sini ini adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara kita. Nah, itu adalah untuk cara cepat. Nah, yang selanjutnya adalah akan membahas cara penjadwalan secara terjadwal. Bagaimana cara melakukan penjadwalan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian kembali lagi ke Gmail, kemudian klik aplikasi yang ada di sini, kemudian diklik. Nah, caranya bagaimana untuk mengatur secara terjadwal?
klik kalender. Ini cara yang kedua. Nah, setelah kalender diklik, kemudian pilih mau di tanggal berapa akan dilaksanakan rapat tersebut. Misalnya di tanggal 28. Klik tanggal 28, double klik. Kemudian yang di atas ini 28 ini diklik satu kali. Nah, kemudian akan muncul tautan halaman seperti ini. Kemudian diisi judulnya mau apa, misalnya rapat. Kemudian tanggalnya diisi, mau tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian yang selanjutnya tambahkan waktu, dimulainya dari jam berapa, diakhirinya sampai jam berapa, silakan. Kemudian di sini ada tambahkan tamu. Tambahkan tamu itu berarti memasukkan email. Contoh, kemudian enter. Nah, ini akan tampilnya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini tampilannya ini harus tampil seperti ini. Tidak boleh tampilannya seperti ini. Ini harus diklik terlebih dahulu sampai tampilannya seperti ini. Harus dipastikan seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya lokasi, silakan lokasinya mau di mana saja, bisa Cianjur. Klik. Kemudian di sini tambahkan deskripsi, misalnya deskripsinya peraturan apa satu, misalnya pada saat berlaku mohon mengaktifkan mute. Yang kedua, bila mau bertanya menggunakan chat. Nah, seperti bisa diisi, dan ini isi dengan nama kita. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah fungsinya untuk pertanyaan, nanti akan muncul kepada orang yang kita undang. Nanti dia bisa menjawab, bisa mengikuti dapat atau tidak mengikuti. Nanti saya akan perlihatkan email yang masuk ke inbox yang kita undang. Oke, kita lanjut. Dan ininya bisa di umum, pribadi, atau apapun, silahkan diisi. Kemudian yang selanjutnya ada pengingat. Ini pengingatnya bisa berulang, bisa harian, silahkan tergantung bagaimana mau diisi, pada jam berapa, tanggal berapa diingatkannya. Kemudian tugasnya apa, boleh ditambahkan deskripsinya. Kemudian slot janji temu, ini bisa diisi sesuai waktu. Kemudian di sini ditambahkan lagi durasinya mau berapa lama, rapatnya misalnya 120 menit. Nah, apabila semuanya sudah terisi, silahkan klik simpan. Nah, apabila ada tampilan seperti ini, tinggal klik kirim. Kemudian akan lagi ada tampilan seperti ini. Ini mengingatkan bahwa tamu kita dari luar organisasi. Artinya apa? Emailnya berbeda dengan email kita. Ini adalah email standar pribadi masing-masing. Kebetulan email yang saya gunakan adalah email yang perusahaan. Nah, tidak jadi masalah berbeda pun, tinggal klik saja undang tamu eksternal, tinggal diklik saja. Nah, maka ini sudah jadi. Ini sudah jadi, rapatnya nanti akan tanggal 28 dan jamnya tadi sudah ditentukan. Nah, setelah seperti ini, email akan masuk ke orang yang kita undang. Nah, tampilan yang masuk ke orang yang kita undang, tampilannya akan seperti ini. Nah,
tampilannya ini tampilan di orang yang kita undang untuk mengikuti rapat. Nah, maka yang diundang tinggal menentukan jawaban, apakah bisa mengikuti, apakah mungkin atau tidak. Apabila ini diisi ya, maka di email yang mengundang akan tampil seperti ini, checklist yang diundang, berarti dia bisa mengikuti. Nah, apabila dia mengklik tidak, maka yang tampil akan merah seperti ini. Jadi kita bisa menentukan siapa saja, oh yang ikut rapat itu ternyata sekian orang, nanti di sini bisa tampil. Nah, kemudian apabila yang diundang mengklik mungkin, maka di sini akan tampil tanda tanya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share untuk cara yang kedua. Nah, ketika yang diundang sudah mendapatkan undangan ini di inbox emailnya masing-masing, maka nanti pada saat hari H atau pada saat nanti tanggal 28, yang diundang tinggal mengklik saja yang bagian ini, tautan ya, tinggal diklik satu kali, maka akan secara otomatis digiring ke Google Meet. Seperti ini tampilannya. Nah, setelah masuk seperti ini, kemudian tinggal diklik saja yang ini, join. Kemudian setelah diklik join, kita akan siap bergabung untuk melaksanakan rapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.